Waktu Iya. main bola, segmen Joe Bandings. Langsung saja ya. Langsung aja kita akan membandingkan tim yang oke dengan tim yang oke lainnya juga. Asik, sombong. Mentang-mentang hari ini Madrid bangsat. Iya. Hari Dan ini tim apa nih? Iya tadi udah gue sebut ya. Real Madrid. 16-17 dengan Madrid 23-24. Jadi Asik. ini sama-sama mereka juara di La Liga dan juga juara Di UCL. Champions. Yang nggak dapet cuman Copa del Rey, yang lain dapet juga tuh kayaknya yang lain Super Cup ya dan Soalnya kita tidak terlalu suka dengan Raja ya. oh, karena kalian sudah raja ya. Tunggu, kita kan biaya dari Raja ya klub kita ya. Kok kita disuka dengan Raja sih? Gimana sih? Kan kita kan bagian dari. Raja sekarang Raja tuh naiknya pas gua SD. Tet, Sekarang udah kayak- Iya. Gak ada yang tahu anjir udah bangsat biar Kasela. Kita lanjut ya. Dari goalkeeper di sini kalau di musim 2016-2017 ada Keylor Navas. Lalu kalau di 2023-2024 ada Thibaut Courtois. Silakan dari si paling Real Madrid dulu pilih mana. Oke. Kalau kita bandingkan itu antara Courtois dan Keylor Navas sudah pasti kalau gua tadi pengen ngomong Navas, tapi gua Courtois. Tadi kok mau bilang Navas gue udah mau keluar dari Courtois lah. Secara size lebih oke, skill mungkin lebih bagus juga ya. Tapi kalau misalnya one on one skill, gue masih bilang Keylor Navas masih yang terdepan lah. Karena mungkin Semakin lebih terdepan. taktis lah ya. Iya. Gitu. Tapi kalau overall jadi Thibaut Courtois. Oke. Saya sebagai perwakilan dari Liga Divisi Utama memilih ya betul Thibaut Courtois ya. Kalau misalnya kelincahan kita ngelihat lebih lincah si Keylor Navas ya karena size tubuhnya lebih kecil terus refleksnya juga bagus. Ya. 3 musim beruntun untuk bisa bawa ya. Madrid dan juga menjadi kiper utama menurut gua sih udah gokil. Tapi kalau di saat ini ya Thibaut Courtois juga masa prime-nya di Madrid, banyak refleks dia ada penyelamatan penting yang harusnya kami kebantai banyak bisa terbantu sama dia. Jadi ya kalau secara pemilihan saya milih Thibaut Courtois. Baik. Kalau lu? Saya tentu saja memilih Thibaut Courtois karena dia di final tersebut saat melawan Dortmund seperti tidak bisa kebobolan dan beneran nggak kebobolan nih 5-0 nih. Lalu kita juga melihat ya baru-baru ini saya menonton antara Liverpool melawan Real Madrid walaupun ini out of context dikit ya. Iya. Dan dia melakukan 7 saving Iya, ya. iya. Kalau nggak mungkin Madrid Udah bisa kalah itu. kalah lebih banyak ya, nggak 1-0 doang ya. Iya, iya. Itu dia menurut gue salah satu one of the best goalkeeper sepanjang masa loh, gue bahkan masuk dia top 10 gue, top 5 mungkin masuk sih. Sergio Ramos dengan Antonio Rudiger, silakan Bung Irfan, atau nggak kita milihnya gini aja ya, Sergio Ramos Varane atau Rudiger dengan David Alaba, silakan pilih kombinasinya. Anda pilih saja kombinasinya. Oh, gua kira boleh di mix nih. Iya boleh di mix. Oh, boleh di mix. Maksudnya Anda pilih kombinasinya mau digimanain? Oh, kalau gua akan memilih Rudiger dan Ramos. Wah, dua-duanya keras ya. Iya. Walaupun memang Varane bola tingginya juga bola atasnya bagus, habis itu speednya juga ada, tapi gue masih lebih milih Rudiger. Rudiger tuh lebih gitulah. Greget ya. Kalau Ramos yang lebih ahnya lagi, Jadi ada ahnya dua, tapi leadershipnya ada. Gitu. Iya, Dia berani iya. main kotor lah. Kalau Alaba dan Varane kan bersih nih baik nih orang-orang baik nih kelihatannya. Ya. Kurang greget gitu ya kalau sebagai itu ya. Rudiger Ramos berantem ayo. lagi Rudiger gimana matanya melotot. Dia kan main. Itu dia sudah dikeluarkan. Oh iya. Kalau misalnya disuruh milih gua betul ya Ramos dan Rudiger karena mungkin selain emang mereka lebih strong man dan lebih galak-galak si leadershipnya si Ramos ini kan nggak serta-merta cuman hajar bleh aja ya kan. Dia juga bisa ngalirin bola dari belakang kan. Nah, untuk yang hajar blehnya biar si Rudiger dengan larinya yang gitu. Sudah mirip sih larinya. Larinya. Ya kita lanjut ya. Oke. Gua dulu ya. Oke. Gua memilih Sergio Ramos dan Varane karena gue suka back yang cepat ya. Karena biasanya kalau kena counter attack itu biasanya kan musuh kencang-kencang apalagi di UCL ya. Itu sayapnya kencang-kencang banget dan Varane terbukti bisa pernah mengejar Messi yang lagi dribble. Itu menurut gua prestasi ya karena dulu Messi di zaman El Clasico yang dulu-dulu itu dia bisa ngelewatin satu kampung guys. Tapi pas ada Varane
kesusahan dia. Iya. Ini prime friend ya sebelum dia mengalami banyak cedera ya menurut gue. Sebelum pindah ke MU. Ya itu sih sebenarnya sebelum terkutuk dia MU membusuk ya menjadi sampai sekarang sudah pensiun ya. Pensiun dia. Iya saya juga bingung tadinya salah satu back terbaik di dunia, anak kesayangan Mourinho karena Mourinho yang membeli dia waktu Iya, itu ya. betul. Jadi saya memilih Sergio Ramos dan Varane. Kalau Sergio Ramos tadi udah dijelaskan sama dua temen tongkrongan gue ini ya. Kita lanjut ke Carvajal, Marcelo atau Carvajal dengan Ferland Mendy. Jadi ada dua versi Carvajal. Saking orang ini jagonya ya, dia sering banget menang UCL dan 6 UCL mungkin ya Carvajal ya kalau nggak salah gue. Silakan. Gua akan memilih Carvajal yang 2016-17. Oke. Dan di kiri, aduh Marcelo apa Mendy ya? Marcelo deh. Marcelo ya. Iya, Marcelo walaupun kalau secara defense sih Kurang ya. kurang Tapi Marcelo. Dan offensive pool sih. offense-nya lu 1-2 sama CF Bener sih. enak banget emang. Enak banget sih. Mendy juga sebenarnya dia speednya lebih Iya, kencang bener. aja sih kalau Mendy. Kalau Lebih body balance juga lebih besar ya. iya, kalau Carvajal yang 16-17 menurut gua walaupun 23-24 lebih matang, tapi 16-17 tuh lebih Greget. greget dan napasnya kayak nggak bisa habis gitu. Iya sih. Iya, iya. Tuh. Silakan untuk Mr. Jerry Liga Indonesia Persi Persi enggak PS Nggak ada ya? PS Bengkulu. Oh PES Bengkulu. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat kalau Carvajal ini kita kayak ngeliat Verdong Mr. Konsisten. Wih. Iya. Keren dikaitin sama Liga. Iya kan karena bagus. dia dengan kelebihannya kan naik turunnya kuat gitu kan, crossingnya juga bagus sama kayak kalau kita ngeliat Verdong. Tapi kalau misalnya di kiri gue lebih suka Marcelo karena selain dia enak 1-2-nya offense-nya, kontrolnya bagus kan. Iyalah. Nah, jadi misalnya si CR terlalu buntu dia bisa ngegiring ke dalam sendiri gitu loh. Walaupun ujung-ujungnya tetap passing ke Abang Benzema, tapi dia juga bisa memecah Ya. pertahanan yang kuat gitu. Oke. Silakan Good. kepada Saya sama Carvajal dengan Marcelo. Marcelo salah satu manusia dengan first touch terbaik menurut gue ya. Kontrol bolanya sangat baik, larinya juga cukup cepat. Tapi yang pasti adalah permainan teamwork dia dengan sayapnya. Ya Cristiano Ronaldo nanti ya pasti ya. Itu luar biasa, Iya. selalu dikenang. Lalu kalau di kanan Carvajal, kalau dia tidak sering injury prone, dia ini menurut gue bisa lebih hebat lagi sih dan sekarang pun sudah hebat ya sebenarnya. Kita bisa lihat ya crossing dia luar biasa dan dia pernah memberikan crossing indah kepada CR dulu ya di era-era tersebut ya di 2015-an 16-an lah ya di era-era tersebut. Itu salah satu gol CR yang bikin saya merinding dan itu tentu saja andilnya dari Carvajal ya, dia selalu clutch juga ya. Jadi saya memilih Carvajal dan Marcelo. Kita lanjut ya ke pemain tengah. Jadi di sini sebenarnya formasinya agak berbeda ya kedua tim ini, tapi kita coba adjust saja ya. Di sini di 2016-17 ada Casemiro, Kroos, Modric ya. Lalu kalau di sini lagi-lagi ada Kroos lagi emang anjing nih orang. Ada Kroos, Valverde, Camavinga. Nah, jadi kalian mau pilih mana nih? Kombinasikan saja lah. Oke. Ini pilihan menarik ya bagi saya. Cukup sendiri. sulit ya. Cukup sulit. Asik. Oh, butuh waktu sekitar 1001 malam begitu. Wajir, gile, cerpen 1001 malam anjing. Tiba-tiba ada Bu Tapi- Nawas. Iya, punya awas tuh. Di malam pertama saya sudah menemukan jawabannya. Tai lah berarti 1 hari doang. Tetap lama sih anjing. Tentuinnya sehari anjing. Kalau Siapa? gua Anda siapa? trio Modric, Kroos dan juga Casemiro Bang ini Kase. menurut gua masih terbukti ampuh. Kita tiga kali berturut-turut juara Champions. Waduh, arogan. Nggak, itu fakta. Oh iya, iya, gue pengen pecahin ya pala ya fans Madrid tuh. 3 kali. Saya juga tuh treble. 15. Treble. 15. Treble tahun 36. treble tahun 1999. Ayo. Oke. 110 gol UCL Cristiano. Sombong banget anjing. Ya udah lanjutkan ya tidak selesainya analisisnya. Karena menurut gue itu pas ada Iya, iya. si Kroos yang bisa mengontrol pertandingan, Luka Modric yang bisa ngata-ngata ke rambut atau gimana ya. Ngata jadi pemain yang kreatifnya lah. Sementara Casemiro ini yang jadi destroyernya. Sementara kalau kita bandingkan sama Valverde dan Camavinga, asik tangan gue gini ya. Valverde dan Camavinga menurut gue belum sekuat itu untuk jadi satu lini tengah yang kokoh. Oke. Gitu. Kalau kembali lagi kepada saya Jerry PS Bengkulu, kalau pemilihan gelandang ini sebenarnya Casemiro,
Modric, Kroos ini udah paket lengkap ya. Iya. Ya, tapi di sisi lain gue lebih mungkin akan gue kombinasi bahwa pengganti Casemiro-nya si Valverde. Karena untuk mengantisipasi yang seperti yang dinyatakan Bung Gerald sebelumnya bahwa takut counter attack tiba-tiba. Kecepatannya Casemiro tuh biasanya mengantisipasi di kandang di barisan pertahanannya lawan langsung potong. Sedangkan untuk pernah dalam satu keadaan kita di counter attack sama Atletico dikasih gasak sama Valverde kan itu Alvaro Morata. Nah, jadi maksudnya itu sudah membuktikan bahwa untuk mencegah counter attack gue lebih setuju, dan juga di masa prime-nya si Valverde ini kan sering juga sama sih, mereka dua tipe yang sering ngasih gol-gol di luar kotak penalti karena tendangannya cukup kencang. Tapi di sisi sini juga kecepatan yang menjadi kelebihannya. Terima kasih. Ya, Oke. wassalam. Wassalam. Baik, saya setuju dengan Bung Jerry sih tadi, Valverde, Toni Kroos dan juga Luka Modric. Karena saya lebih suka Valverde daripada Casemiro. Dia suka menjadi penentu juga dengan long shoot luar biasanya ya. Casemiro juga sih dulu pas di Madrid, cuman nggak sebanyak Valverde sih. Dia sering banget gol-gol spekulasi juga ya, dan dia ini multifungsi ya. Mau pelatih mau suruh dia ngapain dia bisa deh, terserah. Mau lu taruh mana deh, suruh bertahan kek, lu mau suruh jegal Messi, let's say ada Messi, dah fokus jegal Messi, bisa deh. Jadi intinya dia adalah pemain serbaguna. Sementara Toni Kroos dan Modric silakan kendalikan tempo sekarepmu aja lah. Kita lanjut ya. Jadi di sini tadi Bellingham nggak dimasukin ya, karena kan formasinya berbeda ya. Bahkan di tahun 2023-2024 ini Vinicius dan Rodrigo sering dijadikan striker. Walaupun pasti striker yang disuruh drifting wide juga ya. Maksudnya kan mereka disuruh melebar deh gitu loh. Jadi di sini ada, makanya kenapa alasannya Bellingham tadi golnya juga banyak di musim tersebut ya, karena tadi sebenarnya Vini sama Rodrigo hitungannya kayak sayap. Ya penentu penyesaing finishernya Bellingham pada saat itu ya. Fleksibel pada saat itu tuh. Jadi di sini kita ada pilihannya Bellingham, Vinicius dan Rodrigo dengan Gareth Bale, Ronaldo dan Benzema. Silakan untuk Mr. Irfan Rhapsody Wijaksana. Silakan. CR udah pasti ya kan? Iya. CR Benzema ini udah pasti. Ada nggak boleh. Iya, dia cuma ngegeser Bale-nya aja. Cuma Bale ini masalahnya Bellingham di sayap susah juga ya kalau dia. Nanti lu jadiin AM. Paling gua taruh AM nih. Strikernya. Jadinya strikernya berdua nih. Dari Benzema. Si Benzema jadi second striker. Gitu, atau enggak 9 yang salah alias false 9 mungkin. 9 yang salah. Bisa ya? Soalnya Bellingham nih gua demennya gitu. 9, Waktu di 16-17 kan yang main dibebaskan sama Zidane itu ada Isco. Iya. Nah, sekarang di 23-24 nih ada Bellingham yang dia suka tiba-tiba masuk ke dalam gawang karena mencetak gol. Iya. Jadi dia masuk gawang dong. Iya. Kadang juga membantu pertahanan. Gitu. Jadi mungkin gua ada IMF-nya itu Bellingham, Oke. CR dan Benzema. Oke, Jadi Gareth Bale sip. bisa fokus di golf. Oh iya, itu Tapi ternyata. nggak suka bola ya, udah bisa main sekalian. Iya, betul. Silakan Jadi untuk Mr. Jerry Rantawi. oke. Melanjutkan pernyataan dari Irfan Ahai sebelumnya bahwa saya setuju dengan pendapat Bung Irfan bahwa Sampai selesai ini baku terus yuk, mau nggak? boleh. Ayo. Jadi permainan yang dibuktikan dari pihak yang pertama yaitu Ronaldo dan Benzema ini cukup bagus, karena Benzema ini adalah salah satu tipe dari seorang striker yang suka membagi bola. Dia tidak menggunakan keegoisan dalam dirinya untuk membagi bola. Sedangkan kalau misalnya diberi kesempatan kepada Bellingham sebagai gelandang serang, ini cukup baik. Akhirnya Benzema mendapatkan peluang sendiri untuk mencetak gol gitu loh. Jadi dia tidak lagi sebagai pelayannya atau pemantulnya untuk para sayap seperti Gareth Bale ataupun Cristiano Ronaldo, tapi dia sendiri juga bisa membuktikan kemampuan dalam mencetak gol. Sekian dari saya, Bung Jerry PS Bengkulu. Kita lanjutkan kepada Bung Gerald. Ini sebenarnya pilihan susah. Berarti dirimu memilih Cristiano juga kan? Iya, saya pasti. Itu diriku tidak akan mungkin. Tidak mungkin pilih. Iya, tidak. Itu lebih gak nonton bola. Sukanya Messi aja. Oke, saya sesuai dengan baju saya tentu ada CR. Iya. Oke. Pasti dong. Sesuai deh. Gatel-gatel sih sebenarnya tadi. Lalu saya di sini kontroversial pilihan saya. Sedikit kontroversi. Jadi di sini saya akan memilih
tentu saja Karim Benzema tetap sebagai striker. CR saya taruh kiri, dan di kanan ini saya kontroversi nih. Saya taruh agak out of position sebenarnya. Rodrigo. Wah, gak benar. Kontroversi. Apa? Soalnya gue pengen taruh Vinicius, tapi Vinicius gak bisa main di kanan. Iya, emang Rodrigo bisa di kanan. Gablok sih. banget jadi. Iya. Aduh, antara Bale sama Rodrigo ya. Bale kita tahu lebih suka main golf. Iya. Iya. Walaupun kita tahu skillnya luar biasa, Luar biasa eksplosif. Saya lebih suka Rodrigo, orang yang mau berkorban demi tim dan dia tetap mencintai sepak bola seperti apa adanya. Iya. Walaupun main out of position, tetap suka perform dulu ya. Iya. Musim ini sih emang lagi agak Iya. busuk sih. Tapi mostly biasanya dia selalu perform, walaupun posisi dia sebenarnya adalah sayap kiri, dia bisa dijadikan juga di sayap kanan loh. Mau berkorban dan work rate dan teamworknya bagus dan dia clutch. Contohnya ini kalau tidak ada Rodrigo, Madrid ini tidak juara UCL. Oke, kita bandingkan yang terakhir, Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane. Oh, silakan. Aduh. Airway. Carlo Ancelotti ini dia memanage pemainnya bagus gitu. Main manajemennya bagus. Tapi kalau secara Tactical? taktikal gue masih memilih Zidane di waktu yang dia singkat bersama Real Madrid ya dibandingkan di musim yang ini si Ancelotti. Soalnya di musim ini kita ke final pun banyak momen ajaibnya gitu. Jadi ngeri-ngeri sedap juga menuju ke finalnya. Kalau yang lawan waktu ya era Zidane ini kan jelas gitu, ada si Isco, dia role-nya bebas mau kemana aja, yang penting gelandang kreatifnya. Jadi ntar tinggal CR yang gini gitulah ya. Oh, iya. Kan? Nah, beginilah. Ini. Ya. Jadi gue akan memilih Zidane Zidane. Oke. Jerry? karena gue memakai jersey Prancis. Oh iya. Pilih siapa dong? Masa gue pilih Steve McLaren jersey Inggris. Gue Liga Inggris. Lu Siapa, milih. Jerry? Kalau gua di sini akan memilih Carlo Ancelotti ya. Oke, Zidane. Carlo Ancelotti. Iya kan, Zidane kita tahu emang 3 musim beruntun juara Liga Champions, Tadi berarti saya juga suka sih JKT. Bukan buka. Iya emang Dia cantik. pilih itu tadi ya, anjing Carlo Ancelotti. Iya. Mungkin Sampo. Iya, masuk dong. Ya kalau misalnya Carlo Ancelotti kan dia tuh bukan konsisten, dia bersama tim ini cukup lama dari yang masa agak turun, naik dan segala macam dengan segala problem di dalam. Jadi menurut gua dia bisa memaintain dengan keadaan tim yang tidak terlalu baik itu untuk tetap perform gitu aja sih. Gua ngeliatnya. Oke. Kalau secara taktikal ya kita udah semua setuju lah 3 musim beruntun dengan Iya. PD ya kan. Ya. Oke, silakan Bu. Saya lebih suka Carlo Ancelotti di Everton. Oh, itu keren sih. Parah. Iya sih kan. James. Sampai Parah. bingung, anjing. James Rodriguez. Kenapa bisa nyasar ke situ ya, itu? Iya, sama James Rodriguez itu lagi. masih menjadi sebuah anomali sampai hari ini gue juga nggak ngerti. Tiba-tiba semusim ke Everton tuh. Anjing kelas dunia tiba-tiba dia. Berarti agent Everton Iya, jago ini yakin. bukan meremehkan Everton, cuman kapasitas dia lebih dari Everton saja sih. Iya. Tapi gue harus setuju dengan Mr. Rhapsody Wijaya, Zinedine Zidane. Luar biasa memotivasi pemainnya, counter attack-nya juga gacor. Madrid golnya di Liga juga lebih dari 100 ya. Itu sebuah prestasi dan menurut gue CR era terbaik ya. Maksud gue yang paling ganas secara mencetak gol dan efektivitas itu di era Zidane. Iya. Dia benar-benar bisa mengunleash CR yang ganas. Jadi saya pilih Zidane. Oke, segitu saya dari kita. Silakan ditutup oleh Mr. Prancis. Jadi itulah perbandingan antara tim hebat melawan tim hebat lainnya dengan 15 kali UCL. Semoga kalian suka. Sampai jumpa lagi di Jawabannya selanjutnya hanya di Waktu Bagian Bola. Hanya di sini.